Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Lebih semangat lagi shalom. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau pada malam hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita sediakan hati kita untuk buat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Bagi saudara yang ada di rumah maupun yang ada di onsite dan online, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Kita buka hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Karena ada pujian dan penyembahan, kuasa dan mukjizat akan ada terjadi di tempat ini. Kita rasakan hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Katakan dalam hati saudara, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada malam hari ini saudara dan saya bisa beribadah di tempat ini bersama-sama. Ini bukan karena kuat adalah kita, tapi penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Buka hati saudara untuk menyembah Tuhan. Buka hati saudara untuk memuliakan nama Tuhan.
Sembah kau Tuhan, ku
menggagah kita, tapi Tuhan Yesus yang telah pelihara kami Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dalam pujian penyembahan ada kuasa dan mujizat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Berkati jemaat-Mu lebih semangat lagi untuk menyembah Engkau Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang ada di perjalanan maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang menolong Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang akan datang ke ibadah ini Tuhan. Percepat langkah mereka untuk beribadah Tuhan, supaya Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan. Berkati Tuhan kebaktian pada malam hari ini Tuhan. Ketika kami datang dan kami pulang, kami mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa Tuhan. Berkat yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal hingga pertengahannya Tuhan. Cuma akhirnya Tuhan kita mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa Tuhan. Biarlah kuasa iblis setan yang mengganggu menghambat setiap peribadahan kami Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan bangku-bangku yang masih kosong Tuhan. Kau kirimkan jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, Kau kirimkan jemaat-jemaat-Mu jiwa-jiwa yang haus akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berkemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Mana suaranya masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Amin. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Amin. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yes. Segala puji syukur
Dia bagiku. Amin. Kita punya air yang dahsyat, amin saudara. Amin. Seperti air madu, kalau madu itu rasanya apa? Manis ya. Seperti Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita, amin saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa. Selidiki aku.
diberkati Tuhan, angkat tangannya. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan sekali lagi. Haleluya. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dari awal saya menyembah Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa, saudara. Tuhan melawat setiap kita, Tuhan menjamah setiap hidup kita. Mari saudara,
Di akhir-akhir zaman ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, miliki iman yang kuat, miliki iman yang teguh di dalam Yesus. Jangan mudah tergoyahkan dengan keadaan apapun. Sekali Yesus, kita tetap menyembah Yesus. Kita tidak beralih dari kasih Tuhan. Ada amin saudara? Apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita jalani, apapun yang sedang kita doakan, kita tetap percaya bahwa Tuhanlah penolong dalam hidup kita. Amin. Baiklah saudara, saya di judul tetap bertahan di dalam keadaan kondisi apapun. Mari kita lihat Lukas 18. Ya. Lukas 18 saudara, ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama. Lukas 18 ayat yang ke-8. Sudah dapat? Saya mau membaca bersama-sama. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini perkataan Tuhan Yesus saudara. Dia berkata akan segera ia membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia, Tuhan Yesus datang, Tuhan bertanya buat saudara dan saya, adakah iman di bumi? Bagaimana dengan iman kita? Siap kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman ini saudara. Di hari-hari akhir zaman ini saudara, di masa-masa seperti ini, di masa-masa yang sukar, anak-anak Tuhan, saya mau katakan, tidak cukup saudara memiliki iman yang biasa-biasa saja. Amin. Apa saudara? Tidak cukup saudara dan saya memiliki iman yang biasa-biasa saja. Oleh sebab itu hari ini Tuhan katakan, tadi ketika kita menyembah, Tuhan ingatkan bahwa saudara dan saya, Tuhan katakan, anakku, milikilah ketahanan iman yang kuat. Milikilah ketahanan iman yang berkualitas. Jangan kita memiliki iman yang biasa-biasa saja. Karena ini sudah waktunya. Waktunya sudah singkat. Waktunya sudah dekat. Kita boleh melihat keadaan zaman hari-hari ini bukan semakin membaik. Tapi kita anak-anak Tuhan di tempat ini, kita nggak takut. Kita punya Yesus dahsyat. Amin. Kita punya Yesus yang hidup. Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu pelihara hidup saudara dan saya. Dia selalu menyertai hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dalam 2 Korintus, kita buka lagi yuk. 2 Korintus 6 ayat 4. Saya mau baca lagi sama-sama. 2 Korintus 6 ayat yang ke-4. Baik saudara. Ya, sudah dapat? Kita membaca bersama-sama. 2 Korintus 6 ayat yang ke-4. Bela firman Tuhan ini terus meremat di dalam hati saudara dan saya. 2, belum? Ya. Kenapa saya tunggu supaya firman ini terus ada di hati kita ya saudara. Ya, 2, 3. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam apa saudara? Menahan apa? Menahan iman kita supaya tetap kuat ya, dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, dalam kesesakan, dan dalam kesukaran. Tuhan ingatkan bagi saudara dan saya, amin. Firman ini buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Kita pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Ada amin. Orang-orang yang anak-anak Tuhan, Tuhan rindu setiap kita saudara. Tuhan katakan hendaklah engkau memiliki kesabaran. Jadi orang percaya yang penuh kesabaran. Amin. Namun seringkali kita nggak sabar. Tapi Tuhan ingatkan, hendaklah kita menjadi orang-orang yang bisa menahan kesabaran. Apapun keadaan kita, kesulitan kita, penderitaan kita, kesukaran kita, kesesakan kita. Mari saudara anak-anak Tuhan di tempat ini
maupun yang di rumah-rumah. Miliki kesabaran di dalam hidup saudara dan saya untuk menghadapi segala kondisi di dalam hidupmu. Ada amin? Anak-anak Tuhan penuh kesabaran. Itu yang Tuhan mau. Ini perintah Tuhan. Ini Tuhan nyatakan buat saudara dan saya. Kondisi kita hari-hari ini tidak cepat lelah, tidak cepat mengeluh, tidak cepat patah, tidak cepat goyah, tidak cepat putus asa. Anak-anak Tuhan di tempat ini, apapun yang sedang kau hadapi, kita tetap semangat. Amin. Kita tetap bergairah di dalam Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Siap? Keadaan apapun hari ini, seperti firman Tuhan, kesabaran di dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Banyak di akhir-akhir zaman ini saudara yang mengalami kesukaran secara ekonomi, keuangan. Banyak orang-orang yang mengalami kesulitan, bisnisnya mulai sepi saudara. Ya nggak ada yang beli dari pagi. Banyak orang yang mengeluh. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, kita punya iman di dalam Yesus. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita percaya Tuhan yang sanggup memberkati hidup saudara dan saya. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kuncinya apa? Dalam keadaan apapun kita punya kesabaran. Dalam keadaan apapun kita tetap menaruh harap itu hanya kepada Tuhan. Jangan menaruh harap hamba manusia kecewa. Tapi taruhlah harapan itu pada Tuhan. Saya mau katakan mas saudara, seringkali kita sebagai orang yang percaya anak-anak Tuhan, kita mengalami tantangan di dalam iman kita. Amin. Kita mengalami tantangan dari mana? Tantangan di dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat masalah, lewat tantangan sakit penyakit, lewat persoalan pergumulan, kesukaran, kesulitan, kesesakan. Banyak saudara tantangan-tantangan iman yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini. Saudara, namun anak-anak Tuhan di tempat ini, mari anak-anak Tuhan, dalam keadaan apapun kita mau tetap, Tuhan, aku mau bersyukur. Amin. Siap mengucap syukur saudara? Siap mengucap syukur? Siap. Amin. Saudara percaya nggak, di balik ucapan syukur ada keajaiban mujizat yang Tuhan nyatakan. Di balik ucapan syukur ada kasih Tuhan yang begitu Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Kenapa saudara? Ketika kita menghadapi tantangan, persoalan, masalah, pergumulan, tekanan berat dalam hidup kita, kata Tuhan, kok kamu masih bersyukur? Tuhan tersentuh hatinya. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Dia segera bertindak untuk menolong engkau. Amin. Amin. Kalau saudara mau mengalami pertolongan Tuhan, tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Katakan kiri kananmu, tetap mengucap syukur ya. Bisa? Bisa saudara? Harus kita bisa mengucap syukur. Orang yang penuh kesabaran dalam keadaan kesulitan seberat apapun, dia selalu mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini selalu mengucap syukur. Hari ini Tuhan ingatkan buat kita, keadaan ke depan bukan semakin baik. Dengar baik-baik. Keadaan ke depan bukan semakin baik. Tapi kita anak-anak Tuhan miliki iman di dalam Tuhan Yesus yang kuat. Tidak mudah digoyahkan oleh keadaan zaman. Tidak mudah digoyah oleh keadaan ekonomi. Tidak mudah goyah oleh keadaan krisis. Mungkin saudara sedang menghadapi persoalan-persoalan dalam hidupmu. Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini, ketika kau memiliki iman yang teguh di dalam Yesus, engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Amin. Mungkin saudara bertanya, Bu, iman itu apa sih? Saya mau kasih tahu saudara. Iman berbicara tentang ketaatan saudara dan saya. Di dalam kita meresponi apa yang dikatakan Tuhan kepada saudara dan saya lewat kebenarannya. Ada amin? Jadi apa itu iman? Ketaatan. Jadi dasar dari iman yaitu kita percaya kepada Tuhan bukan hanya dengan pikiran, bukan dengan perasaan, tapi kita percaya sebagai di mana Tuhan telah menyatakan hidupnya sebagai firman Tuhan kebenaran dalam hidup kita. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang hidup. Yesus mati di kayu salib. Itu tanda bahwa Tuhan hidup
memberi kemenangan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, mari kita mau semakin hari, bukan dengan pikiran, bukan dengan perasaan manusiawi, kita dengan kata lain, kita percaya kepada Tuhan. Amin. Kita hati kita yang mau percaya, sekalipun kita tidak melihat, namun aku percaya. Yuk sama-sama. Sekalipun aku tidak melihat, tapi aku percaya. Itulah anak-anak Tuhan. Sekalipun kenyataannya saudara di dalam hidup saudara gak sesuai dengan apa yang kau inginkan, tapi engkau tetap percaya. Ada amin saudara? Sekalipun kita nggak melihat, sekalipun kenyataannya nggak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita percaya Tuhan pasti tolong kita. Siapa yang percaya angkat tangannya? Katakan, aku percaya. Oh haleluya, terjadi dalam nama Yesus. Saudara, tantangan iman. Seringkali yang firman Tuhan katakan ini saudara. Tantangan iman lewat masalah, pergumulan, persoalan, sakit, penyakit. Tantangan iman juga lewat apa saudara? Lewat doa-doa kita yang belum dijawab sama Tuhan. Ini seringkali menjadi tantangan saudara dalam hidup kita. Ketika saudara bergumul, berdoa, Tuhan belum jawab doa-doamu. Seringkali ini menggoyahkan iman kita. Seringkali kita gak kuat Tuhan. Seringkali ini menggoncangkan anak-anak Tuhan. Doanya belum dijawab. Saya udah berdoa 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, tapi Tuhan kok belum jawab doa saya. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan, sekalipun aku tidak melihat pertolongan Tuhan, tapi aku tetap percaya. Amin. Tetap percaya. Kenapa? Tidak sedikit Tuhan di akhir zaman ini saudara, ketika sudah berdoa, Bu saya sudah berdoa lama, tapi Tuhan belum jawab. Akhirnya undur dari Tuhan. Undur gak ibadah. Undur meninggalkan Tuhan. Ini iman yang tidak kuat saudara. Namun hari ini saudara, Tuhan katakan mari. Di akhir zaman ini banyak iman yang berguguran saudara. Mulai lemah, mulai goyah, mulai menjauh dari Tuhan. Dengar baik-baik saudara, Tuhan tetap melihat iman setiap kita di tempat ini. Amin. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini mari miliki iman di dalam Yesus yang kuat, yang teguh. Tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada, tapi saudara dan saya menjadi orang-orang yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Amin. Dunia boleh semakin kacau, semakin sulit, tapi tidak menggoyahkan imanku. Sekalipun doaku belum dijawab sama Tuhan, sekalipun Tuhan belum menolong saya, tapi saya mau tetap percaya. Amin. Oleh apapun keadaan kita hari ini, mari kita mau menguatkan roh kita. Kita mau menguatkan iman kita, karena ini perintah Tuhan. Amin. Ketaatan, iman adalah ketaatan untuk mendengar perkataan Tuhan. Hari ini Tuhan berkata kepada saudara dan saya, ini perintah Tuhan. Di akhir zaman ini terus berjuang, terus berlari, jangan goyah. Kuatkan dan teguhkanlah imanmu di dalam Yesus Kristus. Ada amin? Amen. Kalau hari ini saudara sedang menantikan jawaban Tuhan, kalau hari ini saudara sedang menantikan pertolongan Tuhan, kalau hari ini saudara sedang menantikan mujizat Tuhan, saudara seringkali ketika kita belum mendapatkan, kita seringkali lemah. Kita seringkali goyah saudara. Namun anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan melihat seolah-olah Tuhan tidak menolong engkau. Jangan melihat seolah-olah Tuhan tidak mengulurkan tangannya buat engkau. Jangan melihat seolah-olah Tuhan diam, tidak mendengar doa-doamu. Tapi dengarlah baik-baik saudara. Saat ini saudara jangan goyah. Mari iman kita tetap bertahan di dalam Yesus. Amin. Iman kita tetap kuat. Jangan kita melihat, ya Tuhan saya menantikan pertolongan Tuhan,
"Oh Tuhan, Kau tolong saya." Tidak, saudara. Kalau saudara melihat itu, engkau akan jadi orang yang lemah. Kau akan menjadi orang yang putus asa. Kau akan menjadi orang yang mudah menyerah. Kau akan menjadi orang yang cepat undur dari Tuhan. Tuhan ingatkan buat anak-anak Tuhan di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Keadaan apapun hari ini, kondisi apapun kau hari ini, percaya, cepat atau lambat, mujizat, pertolongan Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara yang percaya dengan iman. Amin. Katakan sama-sama saya, pasti terjadi. Amin. Tuhan gak pernah ingkar janji. Ketika saudara pulang dari ibadah malam hari ini, saya percaya tidak dengan tangan kosong. Saudara pulang membawa janji Tuhan. Saudara pulang membawa berkat dari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, cepat atau lambat doa-doamu pertolongan Tuhan itu pasti Tuhan nyatakan dalam hidup saudara yang percaya dengan iman. Katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara. Sebab itu jangan pernah undur dari Tuhan. Undur tidak ibadah. Miliki kesetiaan kepada Tuhan. Terus berjuang, kata firman Tuhan, kata pujian tadi. Ku berjuang. Amin. Sampai kapan? Sampai kapan, saudara? Sampai akhir, amin. Bukan di tengah jalan mundur. Undur. Tidak ibadah. Meninggalkan Tuhan. Tapi mari terus kita berjuang. Sampai akhir kita menutup mata. Garis pertandingan hidup kita. Mari, hidup ini adalah perjuangan. Saudara mau berjuang di dalam iman saudara dan saya, amin. Siap saudara? Kita mau tetap setia pada Tuhan. Yuk sama-sama mau katakan, Tuhan, aku mau tetap setia. Ini janji kita. Orang-orang yang setia sama Tuhan gak pernah ditinggalkan Tuhan. Karena Dia Allah yang setia. Jangan takut saat ini kau menghadapi keadaan apapun kondisimu dalam hidupmu. Percaya cepat atau lambat Tuhan akan menolong engkau. Kuncinya miliki iman yang teguh di dalam Yesus. Jangan tergoyahkan oleh apapun. Tetap pandang Tuhan. Lihat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ada amin saudara? Tetap percaya. Tuhan ingatkan bahwa saudara dan saya miliki iman seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego. Mereka tetap percaya. Ketiga orang ini mereka tetap percaya. Saat Sadrak, Mesah, dan Abednego diperintahkan untuk menyembah patung, mereka tetap menolak. Mereka tetap berkata, kalau Tuhan yang aku sembah sanggup tolong aku, pasti Tuhan akan tolong aku. Ini dikatakan oleh Sadrak, Mesah, dan Abednego. Kalaupun Tuhan tidak menolong aku tetap menyembah Tuhan. Itu iman, saudara. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap percaya, tetap menyembah Tuhan. Siap, saudara? Itulah iman. Mari, saudara. Jangan pernah kita meninggalkan iman di dalam Yesus. Anak-anak Tuhan di tempat ini. Ketika Sadrak, Mesah, Abednego berkata, kalaupun Tuhan tidak menolong, aku tidak akan tinggalkan Tuhan. Amin. Yuk sama-sama dengan saya. Kalaupun Tuhan tidak menolong saya tidak akan tinggalkan Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak memberi mujizat kepada saya tetap menyembah Tuhan Yesus. Siap, saudara? Siap? Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu iman, saudara. Itu iman. Itu harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Iman seperti Mesah, Sadrak, dan Abednego. Luar biasa. Tetap kuat menghadapi tantangan, tekanan. Tetap kuat, tidak goyah. Walaupun mereka harus menghadapi perapian, saudara. Waduh. Saudara, kita belajar dari Alkitab. Saya terberkati dengan dua orang ini, saudara. Yaitu Saul
dengan Daud. Saya terberkati, kenapa saudara? Dua-duanya mengalami tekanan. Saat Daud dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh. Tapi Saul pun sama, Daud pun sama. Mereka dua-duanya itu sedang dikejar-kejar oleh bangsa apa? Filistin. Wow, luar biasa. Lalu apa yang terjadi saudara? Saat mereka dikejar-kejar, Saul itu terluka parah sekali. Dimana saat itu Saul sedang mencari Daud. Dia mau membunuh Daud. Tapi saudara, Tuhan melindungi Daud. Tuhan memagari Daud. Tuhan pelihara hidup Daud. Tuhan menudungi menyertai Daud. Sehingga apa saudara yang terjadi? Luar biasa. Tuhan izinkan bangsa Filistin itu menyerang Saul. Apa yang terjadi saudara? Saul terluka parah. Apa yang dirasakan Saul? Dia tahu dia udah gak bisa apa-apa. Dia panggil prajurit-prajuritnya. Karena dia udah gak kuat menghadapi tekanan, menghadapi sakit di dalam hidupnya, luka-luka di dalam jiwanya, di dalam jasmaninya. Akhirnya dia bilang begini, prajurit, bunuhlah aku. Aku udah gak kuat. Bunuh aku. Saya udah gak sanggup. Karena saya tahu ini tubuh saya udah luka-luka. Saya udah gak bisa apa-apa. Saya menyerah aja, kata Saul. Tapi apa yang terjadi saudara? Tidak ada satupun prajurit yang berani untuk bunuh Saul. Kenapa? Karena kalau satu orang aja yang berani bunuh Saul, hukumannya pasti lebih berat. Karena dia raja. Luar biasa. Tapi Saul mengetahui betapa lukanya itu berat. Wow, dia sudah gak sanggup. Dia mau menyerah. Karena prajurit diminta untuk membunuh dia, prajurit tidak membunuh. Gak ada yang berani. Ujung-ujungnya iman Saul goyah. Apa yang terjadi saudara? Tahu gak akhir hidupnya Saul bagaimana? Dia mati bunuh diri. Hati-hati anak-anak Tuhan. Banyak orang yang punya masalah tekanan berat. Larinya apa? Bunuh diri. Aduh, saya mati aja dah. Jangan sekali-sekali saudara kalau ketika mau menghadapi tekanan, jangan pernah berkata, aku mati aja dah. Aku udah gak sanggup, aku udah gak kuat. Aku bunuh diri aja dah. Aku minum racun, minum baygon aja dah. Karena aku udah gak tahu apa yang harus aku lakukan. Itu bukan iman yang bertahan di dalam tantangan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, seberat apapun saudara, seluka apapun hidupmu, mari tetap memandang Tuhan. Karena saya katakan pada saudara dan saya, apapun pergumulanmu hari ini, cepat atau lambat Tuhan pasti menolong. Asal kau berserah penuh sama Tuhan, menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, memandang pada Tuhan, percaya Tuhan pasti menolong engkau pada waktunya. Tepat waktu Tuhan akan menolong. Mari, jangan seperti Saul. Udah gak kuat, menyerah. Akhirnya mati, bunuh diri. Gak diterima saudara sama Tuhan kalau kita mati bunuh diri. Hati-hati ya, jangan punya pikiran, ya gak punya duit, mati aja bunuh diri. Jangan saudara ya. Kita tetap mengucap syukur sama Tuhan. Kita belajar dari Daud, tadi Saul. Jangan ditiru. Iman Saul jangan ditiru. Tapi kita belajar dari Daud. Ketika kita melihat ketika Daud menghadapi tekanan yang begitu berat, Daud juga mau dibunuh sama Saul, lagi dikejar-kejar, saudara, bahkan bangsa Filistin juga yang sedang mengejar, menyerang Daud. Tapi luar biasa, Daud berkata apa? Saya tidak mau menyerah, kata Daud. Saya tidak mau putus asa. Daud berkata, aku tetap bertahan, kata Daud. Sekalipun aku mau dibunuh oleh Saul, sekalipun aku menghadapi tekanan, kesukaran, kesulitan, tapi aku mau tetap bertahan. Hari ini anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk sama-sama dengan saya. Sekalipun dunia semakin tidak menentu, sekalipun ekonomi aku mengalami krisis, bisnisku sepi, aku tetap bertahan. Imanku tetap bertahan. Ada amin? Saul dan Daud sama-sama
mengalami tekanan yang sama, dikejar-kejar oleh Filistin. Tapi yang punya ketahanan iman tadi siapa, saudara? Siapa yang punya ketahanan iman? Siapa? Daud. Mari kita belajar seperti Daud. Jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa. Apapun pandemi yang kita hadapi, penyakit, jangan menyerah. Miliki iman seperti Daud. Amin. Miliki iman seperti Daud. Tuhan ingatkan pada Daud bahwa kata Tuhan, ketika kau memiliki iman seperti Daud, Tuhan akan meluputkan saudara dan saya. Siapa yang percaya angkat tangannya? Keluputan Tuhan beri bagi engkau. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari peliharalah iman kita. Yang terakhir, 2 Timotius 4 ayat 7. Yuk kita baca sama-sama 2 Timotius 4 ayat 7. Saya sudah belajar bagaimana dua orang ini memiliki iman yang begitu luar biasa. Tapi iman Daud itu dahsyat. Saul dia menyerah, akhirnya bunuh diri. Tapi Daud tetap bertahan di dalam iman. Ketika dia menghadapi tantangan masalah persoalan yang menyerang dia, dia tidak menyerah. Dia tetap kuat. Dia tetap berkata, aku akan tetap bertahan di dalam iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 4 ayat 7. Ya, kita baca 2-3. Mereka masuk ke dalam rumahmu, kata Esober, sedang 2 Timotius itu Samuel. 2 Timotius, Pak. Timotius 4 ayat 7. 4 ayat 7. Ya. Yuk, 2 Timotius. Kita baca ya saudara, supaya firman ini ada di dalam hati saudara. 2-3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Hari ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, selama Tuhan beri saudara dan saya hidup kesempatan untuk hidup, mari jangan pernah goyah, lemah oleh apapun. Kondisi apapun hari-hari ini yang sedang kita hadapi, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Kita punya Tuhan. Pelihara apa saudara? Kita mau memelihara iman kita di dalam Tuhan Yesus. Sekali kita menyembah Tuhan, tetap menyembah Tuhan walaupun Tuhan tidak tolong. Amin. Siap? Sekalipun doa belum dijawab sama Tuhan, saudara tetap menyembah Tuhan. Amin. Tetap percaya kalau tangan Tuhan suatu saat lambat atau cepat pasti tolong kita. Sebab itu mau usah cengeng, mau usah goyah. Kita punya Tuhan. Mari hari ini Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kepada saudara keluputan anak-anak Tuhan di tempat ini yang memelihara iman di dalam Yesus, yang memelihara hubungan intim dengan Tuhan, yang tetap kuat beribadah dalam kondisi apapun, tidak menyerah, tidak putus asa. Janji Tuhan buat saudara, Tuhan akan memberi keluputan dari wabah, dari virus, dari kebangkrutan, dari kesesakan. Kenapa? Karena ada Yesus di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Justru di saat badai itu membawa saudara dan saya sedang diuji iman saudara dan saya lewat badai, saudara, imanmu, engkau akan terbang tinggi bersama Tuhan. Kita akan naik level. Kita akan memiliki iman yang berkualitas. Iman yang berkualitas tidak cepat mundur saudara, tidak cepat goyah. Dia tetap menghadapi kesulitan, tantangan dengan penuh kesabaran. Amin. Amin. Siap jadi orang yang sabar saudara? Amin. Banyaknya kita enggak sabar, semuanya mau instan. Saya percaya Allah selalu melindungi Daud dari kejaran Saul. Saul yang ingin membunuh, tapi Allah selalu menudungi Daud. Dan Allah meluputkan Daud. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi Daud. Karena Tuhan melihat
Iman Daud dipelihara oleh Dia begitu luar biasa. Begitupun saudara dan saya malam hari ini. Yuk, keadaan ke depan tidak semakin baik, tapi kita percaya anak Tuhan di tempat ini akan diberkati Tuhan. Amin. Kita percaya anak Tuhan di tempat ini mengalami janji-janji Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa saudara dan saya di tempat ini akan mengalami Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kita boleh melihat kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup. Tuhan akan adakan perbedaan. Orang yang memiliki iman yang teguh, puji nama Tuhan, tiang awan akan selalu menyertai kita. Tiang api akan selalu menerangi jalan kita di tengah kegelapan dunia. Jadi gak usah takut. Kuatkan, teguhkan iman kita. Mari memelihara iman di dalam Yesus. Jangan undur, jangan goyah. Masalah boleh ada. Justru dengan masalah kita semakin kuat, semakin naik level. Dengan masalah kita semakin melihat keajaiban, mujizat, pertolongan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kuncinya kembali lagi, tetap mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Sebel gak saudara dengar orang yang sungut-sungut? Dari A sampai Z sudah sungut-sungut. Ngoceh, marah-marah. Aduh, bukan duit ya, gimana ya, usaha sepi. Aduh. Ya, sering kali ini kita dengar. Itu udah mulai apa saudara? Imannya mulai goyah. Betul, mulai goyah. Aduh, usaha udahan deh, bangkrut deh. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Kalau engkau memiliki iman yang teguh, percaya Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa menutup. Amin. Tuhan udah buka, kita tutup. Siapa yang salah? Jangan nyalahin Tuhan, saudara. Tuhan sudah buka, pakai orang untuk memberkati kita. Pakai orang untuk selalu membukakan jalan bagi kita. Tuhan bisa pakai siapa aja. Burung gagak aja dipakai Tuhan untuk memberi makan Elia. Betul nggak? Tapi kitanya yang suka keterlaluan. Tuhan sudah buka jalan, kita tutup jalan Tuhan. Dikasih bisnis, kasih ekonomi yang lebih baik, kita ngejalanin. Tapi mau terima? Itulah manusia. Berkatnya mau, kerjanya nanti dulu. Pengen yang instan. Jangan kumaha engke. Betul nggak ya? Kumaha engke. Engke kumaha. Ya, ini bahasa yang luar biasa. Saya terberkati. Ini saya baru dapat barusan nih. Kumaha engke kumaha ya. Artinya apa ya? Gimana nanti ya? Nanti gimana? Amin. Ada orang-orang yang setia dipimpin Tuhan. Orang-orang yang setia beribadah, melayani, mengalami janji Tuhan dan berkat Tuhan. Cepat atau lambat Tuhan pasti tolong kita. Apapun hari ini pergumulan dalam hidupmu, percaya kita punya Yesus yang dahsyat. Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mau lebih lagi. Tadi WL katakan, ayo lebih dalam lagi kita menyembah. Ayo lebih dalam lagi kita menyembah. Luar biasa saudara. Saya menikmati hadirat Tuhan. WL udah capek-capek. Ayo lebih dalam lagi menyembah. Kita sembah Tuhan. Kita nggak lebih dalam saudara. Aduh, luar biasa. Tapi ketika kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan, hadirat Allah melawat setiap saudara. Di dalam hadirat Allah ada jawaban doa. Di dalam hadirat Allah ada kemenangan. Di dalam hadirat Allah ada kelepasan. Di dalam hadirat Allah ada pemulihan. Kuncinya, mari kita mau buka hati kita lebih dalam lagi di dalam Yesus. Amin. Pelihara iman saudara sampai garis akhir menutup mata, kita tetap setia. Minta Tuhan, penuhilah aku dengan roh-Mu. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Roh-Mu yang hidup penuhi aku. Mari para imam-imam untuk maju ke depan. Mari kita siapkan hatimu. Apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, dengar baik-baik. Percayalah kita punya Tuhan.
Kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar. Miliki iman yang kuat di akhir zaman ini. Di masa-masa yang sukar hari-hari ini anak-anak Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ketika kau menantikan pertolongan Tuhan, ketika kau menantikan mujizat dari Tuhan, ketika engkau sudah berdoa, engkau belum mengalami pertolongan Tuhan, mari dengan iman yang kuat kamu berkata, Tuhan, sekalipun engkau tidak menolong aku tetap menyembah Engkau. Sekalipun Tuhan, aku tidak mengalami pertolongan-Mu, aku mau tetap beribadah. Aku tidak mau mundur, aku tidak mau goyah, aku tidak mau tinggalkan Engkau. Karena aku perlu Tuhan di dalam hidupku. Bukan hanya hari ini Tuhan, tapi untuk selama-lamanya. Biarlah aku terus berlari di dalam iman, tidak mudah digoyahkan oleh keadaan aku. Mari sama-sama sekalian mengucapkan, Roh-Mu yang hidup memenuhi hati kami, penuhi hidup kami demi nama Yesus.
kondisi dunia yang tidak menentu, kami tidak tergoyahkan oleh apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena kami percaya murid yang sejati adalah murid yang tidak pernah lalai, mundur untuk tidak beribadah, tidak beriman. Tapi dia punya semangat untuk selalu mencari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan sedang membangkitkan murid-murid yang sejati, yaitu murid-murid yang memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Namun Tuhan, aku percaya kuasa Roh Kudus tetap bekerja di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, berkati semua umat-Mu. Dan kami percaya ketika pulang dari tempat ini, kami membawa berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama dengan saya mau katakan amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke dalam. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Seberapa banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih pada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang memberkati rumah tangganya, keluarganya, anak cucunya. Tuhan Yesus yang memberkati setiap pelayannya. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk hambanya saya persilakan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan hambanya. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi harum-haruman di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi kita semua Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikannya. Tuhan Yesus yang memberkati lipat gandanya Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan. Tuhan Yesus yang memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Aku diberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman ibadah doa dilaksanakan setiap hari kecuali Selasa dan Minggu, bertempat di Sekretariat Gang Ajit pukul 18.30. 2 hari Selasa ibadah doa puasa dilaksanakan di Sekretariat Gang Ajit pukul 13 WIB. Ibadah Minggu dilaksanakan di Gereja Indonesia Indonesia. Nama-nama petugas boleh menyusul. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, silahkan
mendaftar melalui Evangelis Timotius atau saudara kasih. Dokumen yang harus dipersiapkan adalah fotokopi KTP 1 lembar, pas foto 3x4 2 lembar, serta mengisi formulir pendaftaran. Bagi yang rindu untuk menabur dalam program jangka panjang GKKI penabur benih, yaitu pengadaan umum rumah ibadah gereja. Silakan mengatur melalui rekening gereja Kasih Kristus Indonesia BRI. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa syafaat saya persilakan pada Pak Silas. Mari saudara-saudara senang bangkit berdiri. Bapa di surga, hamba mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setiamu yang selalu menyertai kami sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih juga berkat yang kami terima hari ini Bapa. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami Bapa. Di saat kami lemah, Bapa kuatkan kami. Di saat kami susah, Bapa hiburkan kami. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama kami di tempat ini, menjamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Bapa. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara yang merasa yang punya usaha lagi menurun, silakan angkat tangan. Bapa di surga, mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Bapa melihat tangan-tangan yang sedang terangkat, mereka menyatakan bahwa menyerahkan diri kepadamu Bapa. Kami minta Bapa turun tangan, berkati mereka, buka jalan bagi mereka, usaha mereka, segala penghalang-penghalang mereka. Hamba pakai otoritas dari surga, di dalam nama Yesus dibukakan jalan bagi mereka, dibukakan usaha bagi mereka Bapa. Terima kasih banyak Bapak di surga. Turunkan tangan yang punya problem dalam rumah tangga, silakan pegang di dadanya masing-masing. Bapak di surga, Bapak melihat Bapak, mereka datang ke dalam hadirat-Mu Bapak dengan penuh masalah, tapi masalahmu kecil. Tuhan Yesus lebih besar Bapak. Bapak, angkatlah masalah mereka dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kami kebaskan, kami usir setiap roh-roh yang menghancurkan dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus, keluar dari rumah tangga mereka Bapak. Darah Yesus yang melindungi mereka. Lepaskan tangan. Kami mau berdoa juga untuk yang merasa yang mau menjual rumah tapi belum laku. Silakan angkat kedua tanganmu Bapak. Bapak di surga, Bapak melihat tangan mereka Bapak. Kami mau berdoa rumah mereka yang belum laku Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan yang berlaku atas mereka Bapak. Segala penghalang-penghalang dari pembeli, kami sapu bersih di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang mencucikan rumah-rumah mereka Bapak. Bapak memberikan pembeli sesuai dengan apa yang mereka sepakati Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba pakai otoritas dari surga, pembelinya datang. Terima kasih banyak Bapak di surga. Turunkan tangan. Yang punya masalah perjodohan, silakan angkat tangan kanan.
Yakina makarata sikirata kara. Kuna mahakaraya sikina korata pakara. Bapa di surga, hamba berdoa untuk mereka yang mencari pasangan hidup Bapa. Bapa mau berikan mereka pasangan yang sesuai dengan yang Bapa berikan kepada mereka. Angkat semua sifat-sifat keduniawian mereka Bapa. Biar Roh Kudus yang masuk ke hati mereka masing-masing Bapa, dan mempersatukan mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Turunkan tangan. Yang sakit dimanapun saudara merasa sakit, taruhlah tangan saudara yang satu di tempat sakit, dan yang satu saudara taruh di kepala. Bapa di surga mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Segala puji dan syukur hamba panjatkan kepadamu Bapa. Hamba memakai otoritas dari surga Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit di dalam tubuh Bapa yang ditaruh iblis racun-racun Bapa, hamba perintahkan di dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus sembuh hari ini juga Bapa. Hai iblis, tinggalkanlah anak-anak Tuhan di tempat ini Bapa. Sebab tubuh mereka adalah baik suci Bapa. Segala racun-racun yang ditaruh iblis dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Jantung, hati, paru-paru, empedu, pankreas, ginjal, semuanya berfungsi dengan baik karena darah Yesus yang mengalir Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus hamba mengucap syukur. Turunkan tangan. Bapak, hamba mau berdoa untuk pemerintahan kota Sukabumi ke dalam tangan Bapak surga. Kota Sukabumi Bapak, hamba bersedih hati Bapak. Melihat akhir-akhir ini banyak gereja yang semakin tertidur Bapak. Hamba berdoa Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Bapak, jamah mereka Bapak, pendeta, penatua, majelis, bangkitkan roh-roh yang tidur, keukuhan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tiang awan dan tiang api yang membakar mereka Bapak, agar Sukabumi dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Bapak. Sukabumi berbau harum di mata Tuhan Yesus Bapak. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penyembah-penyembah berhala, dan juga penjara berkat, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak surga. Hamba berdoa untuk pemerintahan kota Sukabumi ke dalam tangan Bapak surga. Kota Sukabumi adalah kota diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kota yang selalu bernyanyi untuk menyembah Tuhan Yesus. Wali kotanya juga Bapak diberkati mereka. Orang-orang Kedah dan Bayot akan datang bertekuk lutut dan mengaku Yesus adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak di surga. Hamba mau tahan setiap bencana alam di kota Sukabumi ini. Gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tahan semua Bapak. Terima kasih banyak Bapak di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Kami mau berdoa dan mengucap syukur Bapak. Sebelum kami pulang Bapak, kami mau terima berkat dari hamba-Mu Bapak. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Kami percaya Tuhan, bangsa kami juga Indonesia sudah Tuhan pulihkan, sembuhkan demi nama Yesus. Dan Tuhan, virus Omikron Tuhan sudah jamah demi nama Yesus. Kami punya iman Engkau yang melenyapkannya dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi atas Indonesia.
Presiden kami pun Pak Jokowi, Tuhan berkati. Terima kasih semua yang duduk di kursi pemerintahan, dari pemerintahan yang terendah sampai di pusat maupun di daerah-daerah. Tuhan berkati dengan hikmat-hikmat-Mu, sehingga mereka dalam menangani bangsa ini Tuhan, dengan urapan-Mu, kuasa-Mu, hikmat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami percaya setiap kami umat-Mu sudah mengalami kesembuhan, pemulihan, kelepasan, kemenangan terjadi atas kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami pulang tidak dengan tangan hampa. Kami pulang dengan kemenangan yang daripada Bapa Surgawi. Mari anak-anak Tuhan angkat kedua tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usaha pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Bahkan hari ini Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, berkat kelimpahan jadi milik bagian di dalam hidupmu. Bahkan Tuhan sudah memerintahkan tentara-tentara malaikat surgawi untuk menudungi, untuk melindungi, mengcover, membungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib, sehingga anak-anak Tuhan di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pagari, Tuhan bentengi, sehingga virus-virus, sakit, penyakit, Omikron, bahkan Tuhan panah-panah api si jahat tidak dapat menyentuh tubuh kami dan keluarga kami. Kami bersyukur buat berkat yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-berkat ilahi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Engkau. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya, kita angkat pujian, ku yakin Tuhan memberkati. Yes Lord. Kami sangat yakin Tuhan, dengan iman Tuhan sudah memberkati kami dan keluarga kami di tempat ini Pak. Tuhan memperluas daerah ekonomi kami, memperluas urapan-Mu, kuasa-Mu, turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sangat yakin dan percaya Tuhan dalam hidup. Ada tangan Tuhan, ada tangan Tuhan Yesus yang menyertai kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Percaya Bapa, malapetaka, sakit penyakit, lomba, kesusahan tidak dapat menimpa kami. Kutuk-kutuk tidak dapat menimpa aku di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur dan berdoa. Haleluya, percaya katakan. Amin. Tuhan memberkati.